ciptaannya, wujudkan cinta, kasih, damai dan teladanmu. Bekerja demi kebesaran namanya, pelihara bumi dan isinya. Terpuji Tuhan karena kasih-Nya, dunia ikut bergembira. Terpuji Tuhan karena kuasa-Nya, bahagia, haleluya. Wartakan kemuliaan kerajaan-Nya, wujudkan cinta, kasih, damai dan teladan-Mu. Jemaat kekasih Tuhan, saya jemput kita berdiri. Puji syukur kehadirat Tuhan Allah ternaikkan bersama, yang memberi waktu dan kesempatan untuk berjumpa dan bersekutu dalam ibadah sekalipun di rumah masing-masing saat ini. Marilah kita mulaikan ibadah ini dengan menyanyikan pujian, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita teduh di hadapan Allah. Ibadah saat ini ditahbiskan dalam nama Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi saudara-saudari sekalian. Hai Kristen, nyanyilah haleluya, amin. Rajamu pujilah haleluya,
Saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Bapa kekal di sorga, Allah Tuhan kami. Ketika Engkau berfirman, apapun akan jadi menurut pada firman-Mu. Saat ini kami hendak membuka kitab suci, membaca dan merenungkannya. Biarlah itu menjadi bagian perenungan kami, menuntun arah langkah kehidupan kami di dunia ini. Kuatkan kami dengan kuasa Roh Kudus, baik hamba-Mu ini maupun jemaat yang membaca dan siap merenungkannya. Terpujilah namamu ya firman hidup, kami berdoa. Amin. Bagian kitab suci yang akan melayani kita saat ini terambil dari kitab Kudus Perjanjian Baru, 1 Petrus pasal 4. 1 Petrus pasal 4. Kita akan membaca dari ayat 7 sampai ayat 19. Sekali lagi 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai 4 terdiri dari dua perikop bacaan kita. Perikop yang pertama di bawah judul Hidup Orang Kristen, dan yang kedua menderita sebagai Kristen akan menjadi tema perenungan kita saat ini. 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai 19. Saya membaca di dalam nama Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia.
Demikianlah bacaan kitab suci. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memelihara dalam hidupnya sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam. Menderita sebagai Kristen itu judul bacaan kita dan sekaligus menjadi tema perenungan kita pada saat ini. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, menyebut kata menderita atau mendengar saja kata menderita, biar satupun kita tidak ingin mengalami penderitaan. Tapi kalau menderita dalam nama Kristus, kita punya wibawa rohani. Kita diperkenankan Allah mengalami atau mengambil bahagian dalam penderitaan Kristus sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Namun kalau kita menderita karena perbuatan kita sendiri, kita melakukan dosa seperti membunuh atau mencuri atau perbuatan dosa lainnya, kita tidak punya kewibawaan layak kalau kita dipermalukan. Tapi jangan, kita tidak mungkin dipermalukan kalau kita menderita karena nama Yesus. Saudara-saudara sekalian, ada banyak peristiwa yang terjadi di belahan dunia di mana orang-orang percaya harus menderita demi nama Yesus. Kita tidak perlu heran karena Yesus sendiri sudah menderita bagi kita semua. Kalau kita turut menderita artinya bahwa kita mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Kita turut merasakan bagaimana penderitaan itu, kita mengalami derita karena nama Yesus, maka bersukacitalah kita, pada akhirnya kita akan dimuliakan di dalam nama Yesus itu. Saudara-saudara sekalian, kesaksian Petrus dalam bacaan kita ini memang nyata dan benar, iya dan amin, layak kita aminkan karena dia adalah saksi telinga dan saksi mata pengajaran Yesus, bagaimana penderitaan Yesus sekalipun kadangkala ia terlalu lantang, terlalu lancang. Sebelum Yesus masuk dalam kesengsaraan, dia berani menyanggah penderitaan Yesus dengan mengatakan, sekali-kali hal itu tidak mungkin menimpa engkau, kata Petrus. Tapi pada akhirnya ketika penderitaan itu melanda Yesus, ia melarikan diri bersembunyi, bahkan ia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Itu yang kita kenal dari kesaksian kitab suci tentang Petrus. Dan kita tidak banyak kenal siapa dia yang sesungguhnya, bagaimana postur tubuhnya, tinggi atau pendek. Tapi yang jelas itulah kesaksian kitab suci tentang Petrus. Ia adalah murid pemberani, tetapi sekaligus ia juga murid penakut ketika ia pada akhirnya menyangkal Tuhan Yesus. Saudara-saudara sekalian, menderita sebagai Kristen itu merupakan bagian kehidupan orang-orang Kristen dari masa ke masa, dulu kini, dan sampai Tuhan datang yang kedua kali. Namun sampai Tuhan datang yang kedua kali, Tuhan juga berjanji menyertai setiap orang yang percaya. Maka jangan kita takut, jangan menjadi malu karena menderita. Ingatlah bahwa penghakiman Tuhan akan berlaku bagi semua orang, baik orang benar maupun orang fasik dan orang berdosa. Tapi penghakiman yang pertama harus dimulai dari rumah Allah, dari keluarga kerajaan Allah, dari orang-orang percaya. Seperti dinyatakan, kalau orang benar hampir tidak diselamatkan, bagaimana dengan orang fasik dan orang yang berdosa? Ya, mereka pasti tidak akan selamat. Dan berbahagialah kita yang percaya kepada Allah dalam Yesus Kristus dan tetap setia oleh tuntunan kuasa Roh Kudus yang menolong kita setiap saat, menuntun hati dan pikiran kita. Sekalipun sedikit kita harus mengalami penderitaan karena nama Yesus, dicercah, dihina, dianiaya, dan difitnahkan segala yang jahat
Demi nama Yesus janganlah kita malu karena hal itu. Karena upah kita besar di sorga, kita mendapat bagian dalam penyelamatan Kristus, dan kita pasti diselamatkan. Yakinlah saudara-saudara, tinggal bagaimana cara hidup kita sebagai orang Kristen di dunia ini. Hendaklah kita saling mengasihi, itu perikop kita yang pertama, bagaimana kita harus dikuasai oleh Roh Kudus dan tetap tenang dan tetap berdoa. Jangan sampai kita alpa untuk senantiasa menyerahkan kehidupan kita kepada Allah seutuhnya, tubuh, jiwa, dan roh kita. Kita percaya karena korban Kristus, karena darah Yesus kita disucikan. Hendaklah kita menyatakan, darah Yesus sucikan tubuh, jiwa, dan rohku. Darah Yesus dengarkan seruan doa kami. Darah Yesus yang menyelamatkan itu terus menolong kita lewat kuasa Roh Kudus yang membuktikan kasih Tuhan. Hendaklah kita saling mengasihi, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Menutupi banyak sekali dosa, bukan menutup-nutupi dosa. Kasih itu tidak menutup-nutupi dosa, tetapi menutupi banyak sekali dosa. Kalau kita mau saling mengasihi satu sama lain, itulah panggilan kita. Dan juga hendaklah kita memberi tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut, apalagi berbantah-bantahan. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kita sekalian telah berikan kewenangan menjadi pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Hendaklah kita saling mengasihi, saling memberi tumpangan, saling memberi pertolongan satu sama lain. Hiduplah baik dan benar menjadi teladan bagi semua orang, baik terutama bagi saudara-saudara kita seiman, dan juga dalam kehidupan keseharian di dalam dunia yang tidak jelas perkembangannya. Ada begitu banyak kejahatan dalam dunia ini, tetapi janganlah kita sendiri yang sudah diselamatkan kembali berbuat jahat dan jatuh dalam dosa lagi. Tapi baiklah kita, jikalau kita harus menderita sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang Kristen yang diselamatkan oleh Tuhan, janganlah kita malu, karena kita tidak mungkin dipermalukan. Tapi orang-orang yang menganiaya orang-orang yang percaya pasti akan menanggung malu dan dipermalukan oleh Tuhan. Percayalah, firman Tuhan pasti digenapi. Namun kita tidak mendoakan agar orang-orang itu tidak diselamatkan, tapi kita bersaksi, berdoa agar banyak jiwa yang bertobat dan menjadi pengikut Yesus, sekalipun mereka juga harus ikut menderita sebagai orang yang diselamatkan Tuhan. Akan ada banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, orang-orang berdosa bertobat. Akan datang masanya ada hujan pertobatan tercurah menurut kehendak Allah. Percayalah, firman Tuhan ini terus mengingatkan kita, sekalipun kita diingatkan bagaimana kita harus menanggung penderitaan di dalam dunia yang fana ini. Janganlah kita malu dan menyerah, tapi hadapilah dengan keyakinan Tuhan pasti menolong kita dan memberkati kita sekalian, keluarga kita masing-masing menjadi berkat di dalam dunia ini. Amin. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat sedih.
Marilah kita memberi persembahan syukur kepada Tuhan Allah atas segala pemeliharaan dan berkat Tuhan, sambil menyanyikan Kidung Jemaat nomor 450, hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur. Susah pun senang dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menyerang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal, aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Marilah kita masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa, Tuhan penyelamat dan penolong jiwa kami, lewat kuasa Roh Kudus yang terus menyertai kami. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang sudah menguatkan, mengingatkan kami betapa fananya hidup ini tanpa kuasa Tuhan. Sekalipun kami harus menderita dalam dunia ini, demi nama Yesus kami tidak akan menanggung malu, tapi kami yakin kami akan ditolong dan diselamatkan oleh darah Yesus yang berkuasa itu, lewat kuasa Roh Kudus. Ya Tuhan, tuntun sertai kami masing-masing pribadi lepas pribadi, keluarga kami lepas keluarga, baik sebagai kepala keluarga, ibu rumah tangga, oma opa, sebagai anak-anak dan cucu-cucu. Tuhan berkati dalam tumbuh kembang anak cucu kami, biarlah semuanya memuliakan Tuhan, menjadi pengikut Tuhan yang setia, sekalipun harus menanggung derita menjadi pengikut Yesus di dalam dunia ini. Namun tiba waktu penghakiman, kami akan diselamatkan oleh Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga, berkati kehidupan umat-Mu, sekalipun sampai saat ini masih beribadah di rumah masing-masing dalam ibadah rumah tangga. Biarlah Tuhan yang senantiasa menjenguk, mengunjungi setiap rumah tangga, keluarga yang senantiasa setia bersekutu, memuji kemuliaan nama-Mu, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Biarlah dalam persekutuan keluarga sebagai unit terkecil dalam keluarga kerajaan Allah, tetap memuliakan Allah. Ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga, berkati persekutuan yang boleh tercipta saat ini, berkati pemain musik, pemandu lagu, pengatur multimedia. Tuhan berkati agar menjadi wujud kesaksian pelayanan kami semua dalam jeri juang kehidupan kami di dunia ini. Berkati semua karya yang masih mungkin kami lakukan. Hamba-Mu yang sampai saat ini belum bebas bergerak, kami percaya hanya oleh darah Yesus kami ikat penyakit ini keluar dari tubuh ini, dan hamba menjadi pulih dan dapat melayani umat-Mu sebagaimana mestinya. Ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga,
Kalau ada umat-Mu yang saat ini berduka cita karena ditinggalkan oleh orang yang dicintai, kami percaya Tuhan lebih mencintai kekasih kami yang menderita, Bapak Martin Sumulang saat ini harus dipanggil Tuhan. Keluarga dihiburkan dan dikuatkan oleh Tuhan, sehingga mereka bukan berduka cita sepanjang masa, tapi bersuka cita ganti duka cita. Berkati keluarga, kuatkan mereka menanggung derita duka ini, hiburkanlah mereka senantiasa. Yang sakit ya Tuhan, dalam bentuk apapun penyakit yang bersarang pada tubuh mereka, kami percaya darah Yesus akan mengikat penyakit itu, mencabut dan menyingkirkan dari tubuh umat-Mu, sehingga mereka sembuh. Apalagi penyebabnya adalah virus COVID-19, ya Tuhan, pulihkan umat-Mu, pulihkan tubuh, jiwa, roh mereka oleh darah Yesus. Ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga, kalau ada yang dirawat di rumah sakit, Tuhan jenguk mereka dan sembuhkan mereka. Yang mungkin di rumah mereka yang bergumul dengan berbagai perkara dalam kehidupan mereka, pergumulan keluarga, Tuhan tolong kuatkan mereka menjalani kehidupan keluarga, rumah tangga mereka masing-masing, sehingga mereka tetap setia dan taat sekalipun harus menanggung penderitaan karena nama Yesus. Tapi janganlah ada di antara kami umat-Mu yang menderita karena dosa, pelanggaran, karena perbuatan jahat yang kami perbuat. Nyata kami akan dipermalukan karena dosa itu ya Tuhan. Tapi tolonglah kami, selamatkan kami, tebuslah kami agar kami layak dan berkenan di hadapan. Ya Tuhan Allah, kami terus berdoa bagi pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok tanah air. Biarlah mereka boleh menjadi pengayom masyarakat yang baik, menunaikan tugas dan tanggung jawab mereka. Sekalipun banyak di antara mereka yang tidak seiman dengan kami percaya Tuhan dapat memakai siapa saja, dapat menata layani kehidupan berbangsa dan bernegara ini. TNI Polri, petugas, tenaga medis, tenaga kesehatan, Tuhan berkati mereka yang berada di garda terdepan menangani atau memutus rantai COVID-19. Berkati proses vaksinasi yang terus berlangsung sampai pada akhirnya dapat diputus rantai penyebaran COVID-19 ini di negara kami. Dan kami semua merasakan keamanan, kenyamanan, damai sejahtera yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami sampai kali ini, bahkan sampai masa Tuhan datang yang kedua kalinya. Damai sejahtera-Mu terus menyertai kehidupan kami. Ya Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan, terima dan kuduskan agar dapat dipakai untuk menunjang pelayanan gereja-Mu yang masih harus ditata layani ke depan. Kami serahkan pekerjaan kami, tugas dan tanggung jawab kami, pelayanan kami dalam dunia ini ke depan yang masih akan kami karyakan ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus menyertai kami, menguatkan kami, menyehatkan kami jasmani dan rohani, agar kami kuat menjalani tugas dan tanggung jawab kami masing-masing, baik sebagai pendeta, penatua, diaken, pengurus BIPRA, baik yang sudah lansia maupun yang masih muda. Tuhan berkati. Kami terus berdoa ya Tuhan bagi para janda, duda, yatim piatu. Peliharalah mereka sebagaimana selayaknya Tuhan, dengan kasih-Mu memelihara setiap umat-Mu. Ya Tuhan, kami mohon sucikan kami, roh, tubuh dan jiwa kami dari dosa dan kesalahan kami, agar kami layak dan berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Saudara-saudara sekalian, saya jemput kita semua berdiri. Kita akan mengakhiri persekutuan kita. Kita lakukan pujian Peganglah Tanganku Roh Kudus, lagu pujian ini.
kekasih Tuhan, arahkanlah hidupmu kepada Tuhan Allah dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan pertolongan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, demikian ibadah kita berakhir. Atasnya ucapkan terima kasih, Tuhan memberkati kita sekalian.